Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat pagi untuk kita semua. Dalam pertemuan hari ini, yaitu pembelajaran fikih, dan dalam pertemuan hari ini kita akan mempelajari tentang peradilan dalam Islam. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang peradilan dalam Islam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa sih peradilan itu. Nah, peradilan itu berasal dari kata dalam bahasa Arab, yaitu qadha. Dan qadha ini diambil dari kata qadha yaqdi, yang artinya memutuskan, menyempurnakan, dan menetapkan. Nah, sedangkan secara terminologi, peradilan itu suatu lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan atau menetapkan dan memutuskan suatu perkara dengan adil berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, jadi peradilan itu suatu lembaga di mana lembaga itu merupakan tempat untuk mengadili atau memutuskan suatu perkara. Namun perkara itu berdasarkan dengan hukum yang berlaku, gitu. Jadi kalau tempatnya itu disebut pengadilan, tempat perkara itu. Jadi tempat untuk mengadili suatu perkara itu namanya pengadilan. Dan orang yang bertugas untuk mengadili suatu perkara itu disebut hakim. Jadi kalian sudah tahu ya, pasti sudah tahu tentang tempat itu namanya pengadilan. Terus yang bertugas itu hakim. Itu pasti kalian sudah paham ya. Dan hakim itu orang yang mengadili suatu perkara atau permasalahan yang terjadi. Dan hakim itu harus memiliki rasa adil dalam menyelesaikan suatu perkara. Dan dasar yang harus dimiliki oleh hakim itu yaitu dasar hukum yang sesuai dengan Islam. Itu yang dinamakan peradilan Islam. Dalam suatu negara atau lembaga negara yang ditugaskan untuk memutuskan suatu permasalahan atau suatu perkara dengan adil, itu harus memiliki fungsi. Nah, fungsi dari peradilan itu ada 4, yaitu menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Jadi dalam peradilan itu harus ada rasa tentram, harus memiliki ketentraman untuk masyarakatnya. Yang kedua itu mewujudkan keadilan yang menyeluruh bagi seluruh lapisan. Jadi peradilan ini harus memiliki keadilan baik semua masyarakatnya, entah itu masyarakat rendah, tinggi, atau dari kalangan apapun itu harus adil. Jadi tidak memandang bulu, seperti itu. Lanjut ketiga, yaitu melindungi jiwa, harta, dan kehormatan masyarakatnya. Jadi fungsi peradilan itu harus
bisa menghormati atau menghargai atau melindungi masyarakatnya, seperti itu. Dan yang keempat, yang terakhir itu mengaplikasikan nilai-nilai amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dengan ini itu peradilan itu dapat menghalangi orang-orang yang zalim terhadap orang lain gitu. Jadi dengan adanya peradilan ini dapat menyampaikan hak kepada siapapun yang berhak menerimanya. Yaitu tadi, tidak seperti halnya tidak memandang bulu, seperti itu. Dan terhindar dari orang-orang yang akan menzolimi, seperti itu. Nah, awal mula sejarah peradilan Islam itu berasal dari masa penduduk Arab, lanjut ke masa Rasulullah, dan setelah itu pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa penduduk Arab ini lembaga peradilannya itu masih belum resmi. Jadi pada masa itu untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu membutuhkan keputusan kan. Jadi ada juga yang menggunakan suatu peperangan pada masa itu. Jadi untuk menyelesaikan suatu permasalahan itu mereka menggunakan peperangan. Dan ada juga yang menggunakan adat dan kebiasaan, keputusan dari dukun ahli nujub, seperti itu. Nah, untuk memutuskan permasalahan dengan peperangan itu, mereka itu menyelesaikannya itu dengan kekuatan. Jadi misal itu peperangannya terjadi dengan kelompok A dan kelompok B. Nah, A ini yang memiliki salah dan yang B ini yang tidak bersalah, contohnya ya. Namun ketika peperangan itu terjadi dan si A ini yang memiliki kedudukan menang, maka si A ini yang benar, walaupun sebenarnya dalam permasalahan itu si A ini yang salah, seperti itu. Nah, selanjutnya pada masa Rasulullah itu hukum-hukum atau peradilan-peradilan yang terjadi pada masa penduduk Arab itu berakhir pada zamannya Rasulullah. Dan ketika agama Islam itu datang. Nah, pada masa Rasulullah itu sistem peradilannya itu dirubah. Dan pada saat itu yang menjadi hakim dari peradilan itu yaitu Rasulullah sendiri. Jadi Rasulullah itu hakim terbesar dalam menyelesaikan permasalahan. Dan ketika ada seseorang yang memiliki permasalahan, itu datangnya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah itu menyelesaikan permasalahannya itu keputusan yang beliau ambil dalam menyelesaikan permasalahannya itu tidak berdasarkan logika. Jadi tidak memainkan logikanya. Rasulullah menetapkan menyelesaikan permasalahannya itu menggunakan ketetapan yang berdasarkan dengan wahyu ilahi, wahyu dari Allah, seperti itu. Dan setelah Rasulullah wafat, barulah masa sahabat
yaitu masa Khulafaur Rasyidin. Dan lembaga peradilan itu semakin ditegakkan oleh sahabat-sahabat, dan lembaga peradilan itu dibuat struktur pemerintahan seperti itu. Nah, sejarah peradilan Islam muncul di Indonesia itu awalnya beriringan dengan berdirinya suatu kerajaan Islam di Indonesia. Dan kerajaan yang menerapkan suatu hukum peradilan Islam itu dari kerajaan Aceh, Mataram, dan Demak. Nah, setelah itu pada masa kemerdekaan barulah hukum peradilan Islam itu masih tetap dipakai, dan namanya itu sering dikenal dengan pengadilan agama. Nah, pengadilan agama ini berada di bawah naungan Departemen Agama yang sekarang ini sering dikenal dengan sebutan Kementerian Agama. Nah, pengadilan agama Islam ini pada tahun 2004 itu kedudukannya itu disamaratakan dengan lembaga pengadilan lainnya, seperti halnya peradilan umum, lembaga peradilan militer, lembaga peradilan tata usaha negara, dan lainnya. Peradilan agama di Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang Terbaru Nomor 35 Tahun 1999, Pasal 10 Ayat 1. Nah, sebelum diperbarui itu peradilan agama di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Barulah setelah itu diperbarui pada Undang-Undang Nomor 35, yaitu tentang Undang-Undang Ketentuan Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dan pada pasal 10 ayat 1 ditetapkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan, seperti peradilan umum, peradilan negara, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Jadi peradilan agama ini sudah disahkan dalam undang-undang bahwa kedudukannya itu sejajar dengan lembaga-lembaga peradilan yang lainnya, seperti itu. Selanjutnya, hukum lembaga peradilan. Nah, hukum dari lembaga peradilan itu yaitu hukumnya fardu kifayah. Jadi fardu kifayah itu hukum yang wajib. Jadi kewajiban yang harus ditegakkan atas imam atau hakim pada suatu wilayah sesuai dengan kebutuhannya. Jadi hukum lembaga peradilan itu wajib dan sesuai dengan wilayahnya dan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam peradilan itu ada juga rukunnya. Nah, rukun peradilan itu ada beberapa, yaitu hakim, hukum, al-mahkum bih, al-mahkum alaih, al-mahkum lah, dan keputusan. Nah, kalau hakim itu yang seperti saya jelaskan sebelumnya, yaitu orang yang ditugaskan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, hakim ini diangkat oleh penguasa. Nah, penguasa itu semata-mata langsung angkat seseorang untuk menjadi hakim. Tidak seperti itu. Namun penguasa itu juga melihat
seseorang ini memiliki ilmu tentang hukum-hukum peradilan, tidak. Jika tidak memiliki ilmu itu, maka penguasa itu tidak menjadikan orang tersebut menjadi hakim. Jadi orang yang berhak menjadi hakim itu orang yang memiliki ilmu tentang hukum-hukum peradilan, seperti itu. Nah, yang kedua, hukum. Hukum itu merupakan keputusan yang dimiliki oleh hakim untuk menyelesaikan suatu perselisihan dan memutuskan suatu permasalahan itu. Jadi hukum itu keputusan yang diberikan oleh hakim, seperti itu. Selanjutnya al-mahkum bih, yaitu suatu hak yang terkadang merupakan hak yang murni bagi Allah atau hamba. Adalah hak yang dipersekutukan antara keduanya, tetapi salah satunya lebih berat. Selanjutnya al-mahkum alaih. Al-mahkum alaih ini yaitu orang yang dijatuhi keputusan atasnya. Jadi al-mahkum alaih ini yaitu orang yang tergugat. Jadi orang yang dijatuhi keputusan. Nah, selanjutnya al-mahkumlah. Al-mahkumlah ini yaitu penggugat, orang yang memiliki hak atau orang yang semata-mata ingin menyelesaikan haknya atau menyelesaikan itu. Nah, selanjutnya itu keputusan. Selanjutnya hikmah peradilan. Nah, adanya hikmah peradilan ini, yang pertama akan terwujudnya masyarakat yang bersih. Nah, dengan adanya peradilan ini, setiap orang itu akan terlindungi dari hak-hak, dari permasalahan, dan hak-haknya itu akan terlindungi oleh peraturan-peraturan undang-undang yang sudah berlaku di negaranya, seperti undang-undang yang ada di Indonesia, seperti itu. Itu karena itu ada hak masyarakatnya, maka dibuatlah undang-undang tersebut. Nah, selanjutnya terciptanya pemerintahan yang bersih dan berwibawa, karena masyarakat itu akan menjadi masyarakat yang bersih atas adanya peradilan itu. Yang ketiga, terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat. Nah, karena adanya peradilan ini, maka rakyat itu akan hak yang dimiliki oleh rakyat itu akan dihargai oleh orang lain dan dilindungi oleh negaranya, seperti itu. Selanjutnya terciptanya ketentraman, kedamaian, dan keamanan dalam masyarakat. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan kepada Allah.